bersama saya, Samira Begum. Saat ini saya sedang berada di salah satu universitas negeri terbaik di Indonesia dengan jumlah mahasiswa terbesar dan tersebar yang sudah ada sejak tahun 1984 lalu. Gimana Tribuners, sudah ada yang bisa nebak belum saya sekarang lagi ada di kampus mana? Ya, saat ini saya sedang berada di Universitas Terbuka yang berada di kawasan Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten. Nah, saya sekarang udah ada janji temu dengan Rektor Universitas Terbuka, Bapak Ojat Darajat. Beberapa waktu lalu kami sempat berbincang dengan Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerjasama, dan Bisnis Universitas Terbuka, Bapak Rahmat Budiman. Ada hal yang mendorong saya untuk mengetahui lebih banyak seputar inovasi pendidikan yang dilakukan oleh Universitas Terbuka dalam menjalankan proses belajar dan mengajar. Nah, sekarang saya sudah berada di gedung Rektorat untuk menemui Pak Rektor secara langsung dan berbincang mengupas lebih dalam mengenai Universitas Terbuka. Selamat siang Pak Ojat. Halo, selamat siang. Saya Samira Pak, apa kabarnya Pak? Saya Ojat, alhamdulillah sehat. Lagi sibuk ya Pak, lagi siapin presentasi? Ada pekerjaan sedikit, menyiapkan bahan presentasi. Baik, kami pengen wawancara sedikit nih, pengen nanya-nanya Pak Ojat lebih banyak. Oh ya, dengan senang hati, mari kita duduk di sebelah sana. Baik, terima kasih Pak. Pak Rektor, tadi saya sudah sempat berkeliling dan melihat ragam fasilitas riset pendidikan di sini luar biasa sekali ya Pak. Dan saya juga baru tahu ternyata UT itu sudah 40 tahun berdiri, luar biasa sekali. Mau tahu dong Pak, apa aja tantangan berat yang udah Bapak hadapi nih selama memimpin UT? Oh, ini pertanyaan yang bisa dijawab dengan panjang, tapi juga saya mungkin mengambil highlightnya aja. Boleh. Dalam sejarah perjalanan UT selama 40 tahun, kita banyak dihadapkan pada masalah-masalah besar karena UT merupakan breakthrough ya, terobosan baru bagi pemerintah mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia. Di mana dalam sejarah UT didikan ini terkait dengan 3 masalah besar yang sampai dengan tahun 83 itu tidak ada solusinya. Masalah besar tersebut pertama terkait dengan pemerataan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat. Itu kan merupakan amanah dari konstitusi pasal 31 Undang-Undang Dasar 45, di mana warga masyarakat negara berhak untuk mendapatkan pendidikan termasuk pendidikan tinggi. Tetapi itu kan tidak bisa dibumikan di bumi pertiwi itu. Karena perguruan tinggi yang ada, 44 perguruan tinggi yang ada adalah perguruan tinggi tatap muka. Yang tidak bisa menjangkau masyarakat kita yang tinggal di puncak bukit, di atas gunung, lembah ngarai, pesisir pantai, pulau-pulau terluar. Ya kan? Karena mereka harus datang ke kota-kota besar, ke Jakarta, ke Bandung, dan seterusnya. Padahal warga manusia tersebar di seluruh Nusantara. Gitu ya. Nah, ini tidak terjadi. Jadi tantangan yang terbesar menurut saya dan sampai sekarang dihadapi adalah terkait dengan pemerataan akses pendidikan tinggi bagi seluruh warga masyarakat. Nah, tantangan yang kedua adalah terkait dengan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi atau kualifikasi jenjang pendidikan bagi orang-orang yang sudah bekerja, working people. Mereka tidak bisa mereka meninggalkan pekerjaannya, katakanlah sebagai contoh misalnya guru yang ditugaskan di daerah terpencil. Mereka tidak mungkin datang ke kota besar untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya ke jenjang S1, sementara anak didiknya ditinggalkan. Amanah dalam Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, semua guru kan harus S1. Kalau mereka belum S1, kan tidak mungkin mereka meninggalkan adiknya. Nah, harus ada solusi atas masalah itu, termasuk juga orang-orang yang kerja di private sektor dan sebagainya. Dan tantangan yang ketiga terkait dengan anak-anak lulusan SLTA yang semakin meningkat secara signifikan, tetapi mereka tidak tertampung di perguruan tinggi negeri.
karena daya tampungnya sangat terbatas. Sementara untuk melanjutkan ke pendidikan swasta, mereka juga tidak mampu secara ekonomis, karena banyak di antara saudara kita yang secara ekonomis ini golongan menengah ke bawah. Nah, oleh karena itu maka UT didirikan untuk menjadi solusi atas 3 masalah besar tersebut. Dengan adanya UT, mahasiswa punya akses kuliah di perguruan tinggi tanpa harus meninggalkan kampung halamannya, tanpa harus meninggalkan pekerjaannya, dan pada saat yang bersamaan mereka bisa sarjana, bisa menjadi magister atau doktor melalui pendidikan jarak jauh. Itu dari sisi layanan akses pendidikan bagi masyarakat. Tantangan yang berikutnya adalah dalam melaksanakan pendidikan jarak jauh itu kita juga ada kendala, karena kan tidak setiap daerah di pelosok negeri ini punya akses yang baik terhadap internet. Di daerah-daerah terpencil itu akses ke jaringan itu sangat susah, gitu ya. Nah, padahal UT yang mengimplementasikan sistem belajar jarak jauh sekarang itu kita sudah melakukan banyak digital transformasi. Nah, transformasi digital ini gitu kan tidak bisa melayani masyarakat kita yang ada di terpencil melalui pembelajaran secara online, secara dalam jaringan. Tapi kita punya cara-cara lain yang kita sebut bingkai dalam pendidikan jarak jauh, di mana kita menyediakan bahan ajar yang tercetak, yang dikirimkan ke alamat mahasiswa. Ketika mereka juga butuh layanan bantuan belajar, kita juga menyediakan kegiatan tutorial tatap muka untuk mereka. Yang penting bagi kita adalah bagaimana caranya supaya mandat pemerintah dan amanah konstitusi untuk memberikan pemerataan akses pendidikan di masyarakat bisa dilakukan di bumi pertama ini. Bahkan bukan hanya di Indonesia, termasuk masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri. Banyak PMI, pekerja migran kita yang bekerja di Malaysia, di Singapura, Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, bahkan di Arab Saudi. Nah, mereka juga banyak saat ini yang menjadi mahasiswa di UT, dan itu kita semua lakukan. Luar biasa. Jadi begitu tantangannya adalah akses dan kemudian bisa terfasilitasi dengan UT seperti itu ya Pak ya? Alhamdulillah. Kalau ngomongin soal pencapaian terbesar nih Bapak selama menjadi rektor UT itu boleh ceritain nggak Pak? Sebenarnya kalau UT punya capaian terbesar bukan karena saya, tapi karena memang ini adalah rekan-rekan saya, mulai dari wakil rektor, pimpinan fakultas, ketua lembaga, di unit-unit operasional, semuanya di pusat, juga termasuk ada teman-teman kami yang ada di daerah. Karena UT sebagai sebuah PTJJ, kita itu dilengkapi dengan kantor-kantor cabang yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Nah, mereka bekerja keras luar biasa untuk mensukseskan program-program UT. Nah, capaian terbesar yang dapat dilakukan banyak. Yang pertama terkait dengan peningkatan jumlah mahasiswa, di mana jumlah mahasiswa UT saat ini yang sedang aktif kuliah di tempat kami berdasarkan SRS kita atau Student Record System kita ada sebanyak 681.000, hampir 700.000. Ini yang aktif. Tapi kalau di pangkalan data Dikti itu tercatat sekitar 1.650.000, 1.650.000. Tapi sebagian mereka tidak aktif gitu kan, pasif, karena di UT itu kan on off ya. Kadang-kadang mereka sedang punya waktu untuk kuliah, mereka kuliah, tetapi di lain kesempatan mereka mungkin sedang sibuk, ada banyak hal yang harus mereka lakukan gitu kan. Nah, apakah dari kantornya, dari keluarganya, mereka bisa off dulu, tapi nanti setelah 1 semester, 2 semester nyambung lagi seperti itu. Nah, jadi jumlah mahasiswa banyak, tapi jumlah mahasiswa itu tidak terjadi dari sendirinya. Kita berupaya untuk meningkatkan citra PTJ sebagai perguruan tinggi jarak jauh yang berkualitas. Kita bangun kewibawaan akademik melalui peningkatan kualitas kurikulum, mengintegrasikan teknologi seperti misalnya virtual reality, augmented reality, extended reality gitu kan. Jadi berbagai kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi kita integrasikan ke dalam kurikulum kita sehingga terbangun kewibawaan akademik yang bagus. Nah, dengan memiliki kewibawaan akademik yang bagus, alhamdulillah sekarang masuk kita meningkat secara signifikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan status UT, di mana UT sudah naik kelas. UT sekarang sudah naik kelas menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Di Republik ini, perguruan tinggi negeri kan dibagi dalam 3 kategori. Ada PTN Satker Biasa, perguruan tinggi negeri satuan kerja biasa tuh. Ada PTN PKBLU, perguruan tinggi negeri pengelola keuangan badan yang umum,
dan itu yang menengah, dan yang puncak, yang papan atas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum. Dan UT merupakan salah satu dari 21 perguruan tinggi negeri yang sudah berbadan hukum. Seperti itu. Luar biasa. Itu jadi sebuah pencapaian baru juga tuh ya, luar Pak. Biasa, karena untuk mencapai tingkat PTNBH itu kan perlu kerja keras, perlu dedikasi, komitmen, pengabdian secara total. Baik. Kalau dari Bapak Rektor sendiri nih Pak, apa inisiatif besar atau gagasan yang udah Bapak terapkan gitu ya di UT selama memimpin? Ya, saya fokus pada periode kedua kepemimpinan saya sebagai Rektor UT, di mana ada 2 program besar yang ingin saya capai. Yang pertama ada terkait dengan bagaimana caranya supaya UT mendapatkan otonomi yang lebih besar, yang lebih luas sebagai sebuah PTJJ. Dan itu sudah tercapai. UT sekarang sudah bersatu sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum. Jadi kita punya otonomi yang lebih luas, dan itu membuat kita bergerak lebih lincah dalam merespon setiap dinamika perubahan yang terjadi di masyarakat. Nah, yang kedua program besar saya terkait dengan UTDLE. Jadi Universitas Terbuka Digital Learning Ecosystem. Bagaimana caranya supaya UT terbangun dalam sebuah digital ecosystem yang baik. Dan itu sedang kita lakukan secara bertahap, di mana kegiatan-kegiatan yang sifatnya primary activities yang terkait langsung dengan mahasiswa, dari mulai kegiatan admisi registrasi, terkait dengan bahan ajar, terkait dengan layanan kegiatan tutorial, teaching learning process, sampai dengan kegiatan ujian, ini semuanya harus dalam bingkai digital ecosystem, dan itu sudah kita lakukan. Masih banyak pekerjaan rumah dalam rangka penyebaran itu, dan di samping itu juga di kegiatan-kegiatan yang sifatnya supporting activities, primary activities, dan supporting seperti itu ada kegiatan-kegiatan manajemen yang kita butuhkan untuk mendukung ini semua, untuk menopang ini semua. Bagaimana kita memastikan agar kualitas layanan pendidikan yang kita berikan kepada masyarakat, kepada manusia itu berlangsung secara baik, bagus, dan memberikan dampak yang positif terhadap alumni kami, sehingga nanti mereka bukan hanya sukses secara akademik, tetapi yang lebih penting adalah mereka sukses di tengah-tengah masyarakat. Luar biasa capaian UT sekarang sudah menjadi PTN Badan Hukum, dan juga semakin dikenal berkat kepemimpinan Bapak Rektor ini dan segala risetnya juga ya Pak ya. Alhamdulillah. Tribuners, selanjutnya saya dan Pak Ojat akan berbincang lebih lanjut mengenai digitalisasi di dunia pendidikan sambil menelusuri ragam fasilitas riset pendidikan di sini. Profesor Dr. Ojat Darojat adalah tokoh yang tak asing lagi di dunia pendidikan, terlebih pada pendidikan jarak jauh di Indonesia. Sebagai Rektor Universitas Terbuka sejak tahun 2017, dengan membawa visi besar untuk memperkuat kualitas pendidikan jarak jauh di Indonesia. Lalu, bagaimana perjalanan panjang seorang Ojat Darojat hingga mencapai titik ini? Lahir dan besar di lingkungan sederhana di Jawa Barat, Ojat Darojat tumbuh dengan tekad kuat untuk menggapai pendidikan tinggi. Setelah menempuh pendidikan dasar dan menengah, beliau berhasil melanjutkan S1 di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Prodi Pendidikan Tata Niaga, S2 di Lathrop University, dan S3 di Simon Fraser University. Seiring berjalannya waktu, Prof. Ojat menemukan panggilan hidupnya di bidang pendidikan jarak jauh. Setelah menyelesaikan studinya, beliau kembali ke Indonesia dan memilih Universitas Terbuka sebagai ladang pengabdiannya. Langkah ini menegaskan komitmen beliau untuk memperjuangkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat luas. Prof. Ojat memulai karirnya sebagai dosen dan terus mendalami sistem pendidikan jarak jauh, mulai dari manajemen hingga teknologi pembelajaran. Kepakarannya di bidang ini terus berkembang dan membuatnya dikenal sebagai salah satu pakar pendidikan terbuka dan jarak jauh di Indonesia. Pada tahun 2017, Prof. Ojat diangkat menjadi Rektor Universitas Terbuka. Dalam kepemimpinannya, beliau berhasil meningkatkan kualitas layanan pendidikan UT, memperluas jaringan kerjasama internasional, serta memperkenalkan inovasi teknologi dalam pembelajaran yang lebih efektif dan terjangkau. Perjalanannya menjadi bukti nyata
bahwa dedikasi dan visi besar dapat membawa perubahan. Dengan kerja kerasnya, dapat menginspirasi banyak insan untuk menjadikan pendidikan sebagai alat pembangun bangsa dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi semua orang untuk belajar tanpa batas. Jadi Pak Rektor, ini salah satu fasilitas yang ada di UT itu perpustakaan ya Pak, yang Betul. ternyata bukunya tuh bisa diakses secara online seperti itu ya Pak ya? Alhamdulillah, jadi memang UT sebagai sebuah perguruan tinggi jarak jauh, mahasiswa kita tersebar di mana-mana, bahkan bukan Indonesia tapi juga di luar negeri. Jadi kita mengembangkan digital library supaya buku-buku kita, ada versi kita, termasuk elektronik jurnal, gitu kan. Kita siapkan secara digital supaya bisa diakses oleh mahasiswa dimanapun mereka berada. Baik, jadi kalau tiba-tiba mau bikin tugas nih nggak harus jauh-jauh ke perpustakaan dulu ya Pak, langsung aja Itu online dulu baca. ada di UT. Bener, keren banget. Pak Rektor, saat ini pemerintah sedang gencar gitu ya menjalankan program pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas buat semua masyarakat yang di terluar, yang di terpencil itu juga bisa mengakses seperti itu. Kalau dukungannya dari UT seperti apa sih Pak? Ya, saya kira sejak UT didirikan 40 tahun yang lalu sampai dengan saat ini adalah kita pemegang mandat dari pemerintah untuk menyediakan pemerataan akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh warga masyarakat. Makanya kita memberikan layanan pendidikan tinggi jarak jauh ke masyarakat dimanapun mereka berada. Kita mengembangkan bahan ajar baik yang digital maupun yang tercetak. Kita kirimkan ke alamat mahasiswa mereka yang tinggal di puncak bukit, di atas gunung, lembah ngarai, pesisir pantai, pulau-pulau terluar negeri ini. Kita kirimkan ke mereka supaya mereka punya akses pendidikan tinggi. Kita juga melakukan transformasi digital, kita menyediakan layanan akses pendidikan bagi mereka yang punya akses ke internet, kita siapkan. Yang tidak punya akses kita juga siapkan gitu kan bagi mereka. Jadi mereka masyarakat punya pilihan tergantung kapasitasnya masing-masing. Itu aja sih. Kita juga dilengkapi dengan kantor-kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan itu juga termasuk mahasiswa kita yang ada di luar negeri, kita bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, di mana seluruh kedutaan besar, konsulat jenderal, mereka juga membuka akses bagi mahasiswa kita yang ada di luar negeri itu, terutama para PMI, pekerja migran Indonesia. Jadi tidak ada kendala dan mudah-mudahan dengan cara seperti itu maka tidak boleh lagi ada warga masyarakat bangsa Indonesia yang termarginalkan, mereka tidak punya kesempatan masuk ke perguruan tinggi gara-gara masalah geografis, mereka tinggal di terpencil tapi ada UT solusinya. Ya. Bener, itu semoga terus ya Pak sampai ke depannya nanti akan seperti itu terus. Insya Allah. Dan kalau menurut Bapak sendiri ya Pak, gimana sih pengaruh kemajuan teknologi ini terhadap penyelenggara pendidikan seperti Bapak nih? Ya, perkembangan yang dicapai oleh UT juga sangat terpengaruh secara signifikan oleh kemajuan teknologi. Dulu pada saat sebelum kita punya HP, sebelum ada SMS, sebelum punya WhatsApp gitu kan, kita interaksi dengan mahasiswa dibantu oleh kantor pos, surat menyurat, korespondensi, dan itu luar biasa, menyedihkan gitu kan. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi, kita bisa melakukan interaksi, komunikasi dengan mahasiswa kapan saja, di mana saja, 24 hours gitu kan, dengan sehingga student engagement, keterlibatan mahasiswa, interaksi mahasiswa dengan dosen, dengan saya, dengan teman-teman semua bisa dilakukan kapan saja. Dan itu sangat membantu sehingga ketika mahasiswa punya masalah, mereka bisa menyampaikan masalah tersebut kepada teman-teman ketua program studi, kepada wakil dekan, dekannya, sampai dengan kepada rektornya. Jadi dengan kemajuan teknologi itu sangat membantu kemudahan belajar secara jarak jauh. Baik, Pak Rektor, digitalisasi itu membuat sekarang kita nggak ada jarak gitu ya, seperti itu, dan nggak ada jarak, makin dekat. Tapi kalau dunia pendidikan sendiri itu gimana sih menyesuaikan dengan era yang udah seperti ini? Ya, dengan transformasi digital, bukan hanya kita bisa memudahkan memberikan layanan yang lebih baik kepada mahasiswa, tetapi juga kita ingin memastikan
manajemen internal yang kita bangun juga semakin bagus dalam rangka mendukung layanan pada mahasiswa. Dengan transformasi digital yang terjadi saat ini, maka berbagai layanan yang kita lakukan pada mahasiswa, dari mulai kegiatan admisi, registrasi, mahasiswa kami bisa melakukan registrasi secara online di mana saja, kapan saja. Terus juga bahan ajar yang kita siapkan bukan hanya yang tercetak, yang printed, tetapi juga kita menyediakan berbagai bahan ajar digital dalam berbagai skema. Terus yang berikutnya terkait dengan layanan bantuan belajar, kegiatan tutorial, perkuliahan, kami lakukan secara sinkronus, asinkronus kepada mahasiswa dimanapun mereka berada. Terus juga dalam penyelenggaraan ujian, UT baru saja melakukan suatu breakthrough terobosan di mana mahasiswa bisa ujian di kantor, di rumah, di ladang, di sawah, di kebun, di mana saja selama mereka punya akses internet. Tapi kita juga bisa memantau jika mahasiswa itu pesan ujian cheating dalam ujian. Kalau mereka curang dalam ujian ketika mereka ujian di rumah, kita punya alatnya, punya aplikasinya. Jadi sekarang sudah sangat modern, sudah sangat memudahkan mahasiswa, dan saya kira UT nanti ke depan akan menjadi pilihan bagi masyarakat, di mana pembelajaran secara digital, pembelajaran secara dalam jaringan itu akan menjadi tren pendidikan di masa depan. Seperti itu. Baik, balik lagi ke tadi Pak, pemerataan pendidikan ini dalam implementasinya bagaimana UT memastikan bahwa yang diberikan adalah yang terbaik gitu, yang berkualitas kepada masyarakat, bahkan masyarakat yang di lokasi terpencil. Ya, nah ini menjadi sangat penting ya ketika bicara kualitas, karena kita sebagai perguruan tinggi negeri adalah merupakan cara hidup kita untuk menjadikan kualitas sebagai satu-satunya pilihan hidup ketika kita menawarkan program pendidikan masyarakat. Tidak boleh kita menawarkan program pendidikan yang abal-abal, yang tidak berkualitas. Nah, oleh karena itu UT memiliki suatu aturan main yang kita sebut sebagai Internal Quality Assurance System, atau kita sebut sebagai SIMINTAS, Sistem Penjaminan Kualitas. Di sana ada 10 area tentang berbagai hal yang harus kita lakukan. Kita di dalam Internal Quality Assurance System tersebut kita ada kebijakan mutunya. Nah, untuk memastikan kebijakan mutu itu bisa diimplementasi seluruh unit, maka kita ada quality guideline-nya. Bagaimana cara mengembangkan bahan ajar yang bagus, bagaimana cara melaksanakan kegiatan tutorial yang bagus, termasuk juga melaksanakan ujian yang bagus. Itu ada standar mutu, ada kaidah-kaidah mutu yang kita juga bukan hanya kita menyesuaikan dengan aturan-aturan yang diimplementasikan di Badan Agensi Nasional, di BANPT, kita, tapi juga kita mengadopsi EEOU Quality Assurance Framework, dan kita secara reguler juga menghadirkan quality reviewer dari ICD, International Council for Open and Distance Education, untuk memastikan bahwa penyelenggaraan jarak jauh yang kita lakukan adalah sesuai dengan standar mutu baik nasional maupun global. Seperti itu. Baik, jadi memang ada kurikulum yang ketat dan juga SIMINTAS yang ketat tadi ya, seperti yang Bapak sebutkan untuk menjaga kualitas tersebut. Betul. Baik, Tribuners, tadi kita udah dengar bagaimana kesiapan UT atas transformasi digital di dunia pendidikan. Tentunya dengan riset yang udah dilakukan yang didukung dengan pengajar serta praktisi ahli. Yuk Bapak. Mari. Universitas Terbuka atau UT berdiri pada tanggal 4 September 1984 sebagai perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia. Didirikan atas dasar visi untuk memberikan akses pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat. UT mengusung konsep pendidikan jarak jauh yang pada masa itu merupakan terobosan baru di Indonesia. Tujuannya untuk mencetak banyak insan dalam melanjutkan pendidikan ke tingkat universitas yang nantinya menjadi generasi unggul yang siap bersaing atau bahkan menjadi pengajar yang dapat membantu meningkatkan sektor pendidikan di Indonesia. Dan kini semakin membuka peluang bagi mereka yang berada di daerah terpencil, para pekerja, ibu rumah tangga, dan mereka yang memiliki keterbatasan akses waktu atau tempat. Pada masa awal berdiri, UT hanya menyediakan 4 fakultas, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta Fakultas Ekonomi. Namun seiring perkembangan zaman, UT terus berinovasi untuk menyesuaikan kurikulum dan metode pengajarannya dengan teknologi modern.
Di era digital, Universitas Terbuka memimpin revolusi pendidikan daring di Indonesia dengan platform online yang canggih. Mahasiswa UT tersebar dari Sabang sampai Merauke. Mereka dapat mengakses materi kuliah kapan saja dan di mana saja. Saat ini, pada bulan Oktober, jumlah mahasiswa kurang lebih 671.967, menjadikannya salah satu perguruan tinggi dengan mahasiswa terbesar di Indonesia. Hingga kini, UT telah menghasilkan ribuan lulusan berkualitas yang berkontribusi di berbagai bidang di Indonesia. Lebih dari sekedar tempat belajar, Universitas Terbuka adalah simbol kesempatan, harapan, dan inovasi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pak Rektor, sekarang kita lanjut ngobrol lagi. Sekarang mau ngomongin soal peta mahasiswa nih Pak. Sekarang banyak nggak sih yang dari Gen Z atau generasi millennials tuh tertarik nggak sih untuk masuk ke UT? Nah, ini ada tren baru yang terjadi UT beberapa tahun terakhir ini. Kalau dulu pada saat UT didirikan, itu UT didominasi oleh orang-orang atau mahasiswa yang sudah tua. Di atas 40-an lah kata. Tapi pada saat ini UT sekarang didominasi oleh anak-anak generasi milenial dan Gen Z. Wow. Jadi ada perubahan segmen pasar yang terjadi dan ini sangat luar biasa. Bahkan pada semester ini 80% mahasiswa UT dari jumlah total sekitar 680.000 adalah generasi milenial dan Gen Z. Di bawah 25 tahun ke bawah. Itu jumlah yang sangat banyak sekali ya Pak, mengingat ini anak-anak muda ternyata udah melek dengan UT gitu ya, udah tertarik minatnya untuk masuk ke UT. Betul. Seperti itu. Juga ini mungkin tidak terlepas dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, di mana anak-anak muda sangat friendly dengan penggunaan gawai gitu ya. Mereka paling sering menghabiskan waktunya dengan menggunakan HP-nya dan mereka mungkin banyak akses berita-berita di media sosial, sehingga mereka sekarang tahu bahwa di tanah air ini ada perguruan tinggi jarak jauh dengan proses belajar yang sangat fleksibel, bisa belajar di mana saja, bisa kapan saja, kerja oke, kuliah oke. Dan itu menjadi pilihan. Maka UT saat ini sedang digemari sama anak-anak milenial. Bahkan saya sering mengatakan, jangan berani-berani mengaku generasi milenial kalau kuliahnya masih di kampus konvensional. Ada UT perguruan tinggi masa depan. Luar biasa, keren banget Pak. Dan itu menunjukkan bahwa adanya pergeseran social impact gitu ya di masyarakat gitu. Perspektifnya udah makin terbuka sekarang. Kalau menurut Bapak sendiri, social impact perubahan itu seperti apa sih Pak? Alhamdulillah sejak UT didirikan 40 tahun yang lalu sampai dengan saat ini, UT menjadi strategic player di tanah air, termasuk juga program-program besar pemerintah seperti misalnya ketika dulu pada tahun 90-an pemerintah membuka sekolah menengah seperti SPG, SGO, mereka para guru-guru disiapkan mulai jenjang D2 PGSD penyetaraan, dan UT yang dipercaya oleh pemerintah untuk mendidik para guru di seluruh tanah air. Kemudian juga menjelang lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005, di mana seluruh guru dari mulai TK sampai dengan SLT kan harus S1, maka UT solusinya gitu kan. Jadi social impact-nya sangat besar di dunia pendidikan. Begitu juga itu di TNI 3 Matra, itu mereka kerjasama dengan kita di Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, para perwira dan yang di bawahnya juga di kuliah mereka di UT. Sekarang saat ini juga banyak sekali abdi negara, para polisi yang mengambil program sarjana di UT karena mereka tidak bisa melakukan penyidikan, tanda tangan hasil penyidikan kalau mereka tidak sarjana. Jadi sekarang juga sangat banyak sekali alumni UT pada saat ini, sampai dengan saat ini alumni UT sekitar 2.500.000 gitu kan. Mereka mengabdi sebagai ASN di berbagai sektor, ada juga yang bekerja di private sektor, dan social impact-nya luar biasa. UT menjadi pagar bangsa karena lulusan UT tersebar di seluruh Indonesia. UT menjadi perekat NKRI.
Jadi alhamdulillah gitu kan dengan terobosan baru pemerintah memberikan UT, sekarang UT menjadi solusi dalam rangka penegakan NKRI, dalam menjaga pertahanan keamanan di seluruh Indonesia, dan juga dalam rangka meningkatkan kualitas SDM yang merata di seluruh tanah air. Keren banget Pak, luar biasa. Udah sedalam itu gitu ya impact UT gitu selama 40 tahun berdiri. Kalau dengan kurikulumnya sendiri Pak, gimana UT menyiapkan kurikulumnya ini supaya relevan nanti ke dunia kerja, ke dunia industri, seperti itu Pak? Ya, kurikulum yang kita kembangkan selalu disesuaikan dengan kebutuhan pasar, demand driven atau market driven. Kita tidak mungkin memberikan kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Oleh karena itu teman-teman di fakultas, di program studi, mereka selalu berinteraksi, berkomunikasi dengan pengguna, juga teman-teman mengikuti kegiatan seperti international conference. Mereka banyak berinteraksi dengan perguruan tinggi lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, melihat keadaan kebutuhan di masyarakat, untuk memastikan bahwa kurikulum yang kita siapkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Kita pada saat ini sangat eksesif dalam penerapan teknologi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi banyak diintegrasikan dalam kurikulum UT, misalnya tadi seperti penggunaan augmented reality, virtual reality, extended reality. Itu diintegrasikan dalam kurikulum kita supaya nanti kemampuan mahasiswa kita, digital literacy anak-anak kita itu semakin bagus, sehingga nanti bisa menyesuaikan dengan kebutuhan zamannya, untuk memastikan bahwa nanti lulusan kita sesuai dengan tuntutan kebutuhan di masa depan. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Dan terakhir nih Pak Rektor nih, pertanyaan terakhir selalu tentang membahas tentang harapan, terus rencana pengembangan UT ke depannya, boleh dong di-share Pak? Oh ya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Ya tentu harapan kita sebagai negara, sebagai satu-satunya perguruan tinggi negeri tanah air ini yang mengimplementasikan single mode distance teaching university, kita berharap bahwa UT akan semakin menjadi pilihan bagi masyarakat, orang tua ketika ingin mengirimkan anaknya kuliah di perguruan tinggi, UT menjadi pilihan. Kuliah di era modern saat ini, mereka tidak harus meninggalkan kampung halamannya. Mereka, anak-anak kita masih tetap bisa membantu orang tuanya, membangun kekuatan ekonomi orang tuanya. Yang anak nelayan masih bisa mendampingi orang tuanya menangkap ikan di samudera luas. Anak pedagang bisa menemani ibu bapaknya berjualan di pasar. Anak petani bisa bercocok tanam di lahan, di sawah, di ladang, dan pada saat yang bersamaan mereka juga bisa jadi sarjana, magister, dan doktor di universitas terbuka. Jadi itu harapan kita, mudah-mudahan UT semakin menjadi pilihan bagi warga masyarakat. Luar biasa, semoga harapan itu terwujud ya Pak, sampai bahkan 40 tahun ke depan. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Tribuners, besar harapan UT untuk bisa terus berkontribusi dalam sektor pendidikan di Indonesia dengan terus mencetak sumber daya manusia yang unggul. Jadi buat Tribuners yang mau lanjut kuliah, jangan ragu buat kuliah di UT karena jurusannya banyak dan bisa dilakukan dari mana aja. Saya Samira Begum, pamit undur diri, sampai ketemu di Tribun Corner selanjutnya. Terima kasih ya Pak, udah meluangkan waktu. Sama-sama. Boleh salaman. Terima kasih Mas Samira.